Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Hadirin para pemirsa dimanapun berada, khususnya umat sedharma di seluruh Nusantara yang saya hormati dan muliakan. Berjumpa kembali dengan saya, I Gede Arum Gunawan, menyapa saudara-saudara sekalian, umat sedharma maupun para pemirsa Kadek Ayudhya Channel. Pada kesempatan ini berbagi pengetahuan, berbagi wawasan tentang salah satu peringatan hari suci yang dirayakan oleh umat Hindu, khususnya di Nusantara. Umat sedharma yang berbahagia, menurut pandangan Hindu, hari suci merupakan hari untuk merenungkan diri, hari untuk mulat sarira atau introspeksi diri terhadap apa yang telah kita kerjakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang sudah kita kerjakan dalam menjalani kehidupan ini. Karena sebagai sebuah mulat sarira atau hari introspeksi diri, hari suci ini digunakan untuk mengevaluasi diri. Sehingga harapannya setelah peringatan hari suci kita bisa naik peringkat, naik kualitas hidup dan kualitas diri kita. Sehingga hari suci merupakan momentum kebangkitan dan peningkatan kualitas diri kita. Dari kegelapan menuju hari yang terang. Maka dari itu hari suci dalam Hindu disebut dengan Rahina atau Rerainan. Jadi rainan atau rerainan ini berarti hari yang mulia atau hari pencerahan. Sebab dengan melakukan hari suci diharapkan kita semua mendapatkan pencerahan. Pencerahan untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Dari sekian banyak perayaan hari suci dalam Hindu kita di Nusantara, khususnya di Bali, ada salah satu peringatan hari suci yang penting, yaitu Hari Saraswati atau disebut Rainan Saraswati. Hari suci apa itu? Untuk apa kita merayakan hari suci itu? Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengulas, membedah tentang Hari Suci Saraswati. Seperti yang kita ketahui, Saraswati itu adalah salah satu manifestasi Tuhan dalam agama Hindu, yaitu sebagai dewinya ilmu pengetahuan. Saraswati secara harfiah itu berasal dari kata saraswa, saras dan wati. Saras artinya yang mengalir. Ya. Jadi Saraswati ini adalah sesuatu yang terus mengalir. Maka Saraswati di India itu adalah merupakan nama dari sebuah sungai. Ada sungai Saraswati yang merupakan sungai suci dalam agama Hindu. Nah, karena sifatnya yang terus mengalir dari hulu ke hilir dan kembali lagi ke hulu turun sebagai hujan, mengalir kembali dan terus mengalir, siklusnya tak terputus, maka sifat Saraswati itu melekat pada ilmu pengetahuan, yang kesejatiannya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang terus mengalir, sesuatu yang tidak pernah terputus, dan sesuatu yang terus berkembang. Maka kalau kita melihat pengetahuan itu kan sejatinya terus mengalir, ya. Gak ada pengetahuan yang stagnan. Pengetahuan itu terus berkembang. Dan akhirnya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Saraswati selain memiliki sifat mengalir, sifatnya adalah mencerahkan atau membuat kehidupan kita menjadi tercerahkan. Ya, karena sifat daripada pengetahuan itu adalah penerang. Maka dalam berbagai teks-teks suci Hindu, khususnya dalam Kakawin Niti Sastra disebutkan, Widya Sastra Sudharma Dipanikang Tribuana Sumena Prabaswara.
disebutkan bahwa di Tribuana ini, 3 dunia ini, berbuah suah ini, yang menjadi penerangnya, yang menjadi lentera, yang membuat terang Tribuana ini adalah ilmu pengetahuan hidup. Sebab ilmu pengetahuan itu bersinar terang dan menerangi kehidupan Tribuana ini. Maka sifat dari pengetahuan itu sejatinya sebagai penerang yang menerangi kegelapan menuju kecemerlangan. Jadi barang siapa yang memiliki ilmu pengetahuan, dia akan mendapatkan kecemerlangan, dia mendapatkan pencerahan, dan dia akan terarah, terbebas dari kegelapan menuju jalan yang terang, menuju jalan yang mulia. Itulah sebabnya Hindu sangat menghormati sekali keberadaan Saraswati, yang menjadikan bukti juga bahwa Hindu sangat menghormati ilmu pengetahuan, memuliakan ilmu pengetahuan, dan menjadikan pengetahuan itu sebagai sahabat. Dalam teks Chanakya Niti Sastra disebutkan, Nasti Widya Samo Mitrah, tidak ada sahabat yang lebih baik daripada ilmu pengetahuan. Jadi sahabat yang terbaik yang harus kita miliki adalah ilmu pengetahuan itu. Jadi kita harus bersahabat dengan pengetahuan, bekerja sama dan memiliki ilmu pengetahuan itu. Karena ilmu pengetahuan itulah yang nantinya mengantarkan kita menuju kehidupan yang baik. Nah, karena pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan ini, pentingnya ilmu ini dalam menyempurnakan kehidupan kita dan memuliakan kehidupan kita, maka Hindu merayakan hari pengetahuan ini saat Hari Saraswati. Jika dikaitkan dengan mitologi, lahirnya Hari Saraswati ini adalah mitologi Watu Gunung yang terdapat dalam teks Lontar Medang Kemulan. Dalam teks Medang Kemulan ini diceritakan kisah sang Watu Gunung yang lupa akan keberadaan ayah ibunya, namun dia memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang sangat besar karena mendapatkan restu dari Dewa Brahma. Saking lamanya dia itu mendapatkan mengembara, mencari pengetahuan dan kesaktian, dan akhirnya mendapatkan kesaktian itu, sang Watu Gunung menjadi sombong. Dan akhirnya dia ingin menaklukkan semua kerajaan. Kerajaan Ukir, Kulantir, Tolu, sampai akhirnya semua kerajaan dan planet-planet di semesta alam ini ditaklukkan oleh sang Watu Gunung. Masihlah tersisa satu kerajaan, yaitu kerajaan Kundadwipa, yang mana kerajaan ini adalah dipimpin oleh 2 ratu, yaitu Ratu Sintakasih dan Dewi Landep. Dewi Sintakasih dan Dewi Landep ini tidak lain sebenarnya adalah ibu dari si Watu Gunung ini, yang ketika masa kecilnya si Watu Gunung ini diusir dari kerajaan karena mengganggu ibunya yang sedang memasak, dan dipukullah kepala sang Watu Gunung dengan sendok nasi dari kayu atau siut istilahnya. Nah, karena saking lamanya beribu-ribu tahun, namun Dewi Sintakasih ini tetap cantik. Dan Dewi Sintakasih pun tidak tahu siapa yang sedang melamarnya. Alkisah singkat cerita sudah dilamar ini. Jadi Dewi Sintakasih juga jatuh cinta dengan sang Watu Gunung. Tetapi Dewi Landep berpikir ini ada firasat yang tidak baik. Setelah diramal ternyata benar, sang Watu Gunung adalah anak dari Dewi Sintakasih. Namun Dewi Sintakasih belum percaya. Pada suatu ketika Dewi Sintakasih meraba kepala sang Watu Gunung, dilihatlah luka di kepalanya, sehingga teringatlah Dewi Sintakasih pada anaknya yang dulu dia usir, dan dia pukul kepalanya dengan sendok nasi. Akibatnya Dewi Sinta mengurungkan niatnya untuk menjadi istri dan menyerahkan kerajaan Kundadwipa ini. Bahkan dia rela menjualkan, silakan ambil kerajaan saya ini, tapi jangan nikahi saya karena kamu adalah anak saya. Lalu Watu Gunung tidak terima, bahkan dia bilang, saya mau akan memberikan apapun keinginanmu
untuk bisa memperistrimu. Akhirnya dibuatlah siasat, Dewi Sinta ingin dimadu dengan istri Dewa Wisnu, yaitu Dewi Laksmi. Tanpa berpikir panjang, Watu Gunung pergi ke Wisnu Loka dan akhirnya mencari Dewi Laksmi berada. Dewa Wisnu sudah mengetahui kejadian itu dan akhirnya melawan sang Watu Gunung. Dalam proses perlawanan itu, Dewa Wisnu berubah wujud menjadi sang Akupe, yaitu kura-kura besar, di mana wujudnya itu tidak binatang, tidak raksasa, tidak dewata, dan membunuh si Watu Gunung dengan kukunya. Jadi Dewa Watu Gunung tidak bisa dibunuh dengan senjata ataupun kesaktian apapun, tetapi bisa dibunuh hanya dengan kuku sang Akupe tadi. Singkat cerita, akhirnya sang Watu Gunung ini jatuh. Nah, jatuhnya sang Watu Gunung pada hari Minggu. Maka pada hari Minggu Kliwon, wuku Watu Gunung disebut sebagai Watu Gunung Runtuh. Dipercaya sebagai hari keruntuhannya Watu Gunung. Nah, ini menyimbolkan bahwa orang yang tamak, orang yang sombong, dibutakan oleh segala kekuatannya itu, ketamakannya itu, akhirnya dia akan dijatuhkan oleh hal itu dan pasti akan jatuh mengalami keruntuhan. Maka di situ pembelajaran bagi kita, hendaknya kekuatan atau pengetahuan ataupun jabatan yang kita miliki jangan disalahgunakan, apalagi sampai berani melanggar etika, bahkan berani melakukan gamil gemana dengan ibunya ini, perkawinan yang tidak diizinkan. Akhirnya Dewa Wisnu mengalahkan sang Watu Gunung pada Redite Kliwon Watu Gunung, yaitu kita kenal sebagai hari Watu Gunung Runtuh, disebut juga pemelas tali, yaitu lepasnya keruntuhan, lepasnya kesombongan ataupun keterikatan dari sang Watu Gunung itu. Karena sudah runtuh sang Watu Gunung, esok harinya pada hari Senin, Somo Umanis Watu Gunung, sang Watu Gunung ini jatuh di dunia dan jatuh di atas pohon talas. Nah, pada hari itu dikenal dengan hari Candung Watang. Pada hari ini tidak baik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan penting. Nah, selanjutnya pada hari berikutnya, pada hari Selasa, Anggara Paing, wuku Watu Gunung. Nah, ini dikenal dengan hari yang disebut dengan hari Paid-Paidan. Diyakini sang Watu Gunung itu saat hari Selasa ini ditarik oleh Betara Wisnu berkeliling dunia, ya, untuk merenungi segala kesalahannya. Ya, itu. Kemudian pada hari Rabunya, pada Bude Pon, pada Bude Pon wuku Watu Gunung disebut Bude Urip, hari kebangkitan. Jadi setelah pahit, setelah meninggal, ditarik, kemudian dihidupkan kembali di hari Rabu. Ini Bude Urip. Hari ini adalah hari yang baik untuk memulai sesuatu, termasuk mulai belajar pada Bude Urip ini. Kemudian pada Wrespati Wage dikenal dengan hari pengeredanan. Jadi sang Watu Gunung yang runtuh kemarin itu dihidupkan kembali, diberikan restu yang disebut dengan pengeredanan. Jadi diberikan lagi restu untuk mencapai kesadaran. Dan pada Sukra Kliwonnya, pada hari Jumatnya disebut dengan hari penentegan. Jadi sang Watu Gunung jeda sebentar. Dan hari Saniscara Umanisnya, Dewi Saraswati akhirnya turun memberkati sang Watu Gunung dengan pengetahuan, yaitu disebut dengan Saraswati. Maka dari itu, rangkaian hari Saraswati ini sejatinya jika dikaitkan dengan mitologi sang Watu Gunung ini adalah sebuah cerminan bahwa hati-hatilah kita menggunakan pengetahuan itu, menggunakan kekuatan itu, menggunakan
jabatan yang kita miliki itu agar tidak membuat kita mengalami keruntuhan, agar tidak mengalami kematian, tidak kita terseret pada hal yang menyebabkan kita menderita. Tetapi jadikanlah pengetahuan dan kekuatan itu untuk urip, untuk kehidupan kita, pengeredanan untuk memberikan kebahagiaan, kebermanfaatan bagi sesama, dan penentegan yang bisa menenangkan diri kita. Maka dari itu saat Saraswati kita diajak untuk berkontemplasi diri, bagaimana kita bisa memanfaatkan pengetahuan agar tidak membuat kita menjadi runtuh, kalah, dan terseret pada penderitaan. Tetapi dengan pengetahuan kita bisa menjadi hidup, memperoleh kemuliaan, dan mencapai kebijaksanaan atau penentegan ketenangan. Itulah yang kita mohonkan setiap Saraswati dengan mengingat legenda Sang Watu Gunung ini, agar pengetahuan yang dialirkan dinyatakan turun pada hari Saniscara Umanis Watu Gunung ini memberikan manfaat pada kita. Nah, jadi Saraswati turun pada hari terakhir Wuku Watu Gunung yang sekaligus penutup tahun Wuku. Ini sebagai tanda bahwa pengetahuanlah kunci dari semua kehidupan ini. Dan pengetahuan juga menjadi awal dari kehidupan siklus hidup kita ini. Maka pada keesokan harinya, pada Redite Paing Wuku Sinte, itu disebut dengan hari Banyu Pinaruh, Banyu Pineweruh. Artinya kita menerima air pengetahuan itu, dialirkan dan diterima dalam tubuh kita, mengalirkan pengetahuan ke dalam kehidupan kita. Maka kita merayakan hari Banyu Pinaruh. Maka dari itu, jadi hari Saraswati ini adalah hari turunnya ilmu pengetahuan, betul, sebagai hari untuk kontemplasi diri tentang bagaimana kita bisa menggunakan pengetahuan itu secara bijaksana, dan agar bisa pengetahuan itu memberikan kebermanfaatan bagi kehidupan kita, dan terus mengalirkan pengetahuan itu dalam tubuh kita, dan tak henti-hentinya kita mengisi diri kita dengan pengetahuan itu. Nah, karena hari Saraswati ini adalah perayaannya sebagai di hari terakhir perhitungan Wuku, yaitu Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung, maka ada rangkaian-rangkaian ritual, rangkaian-rangkaian upacara yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan oleh umat Hindu. Di antaranya yang paling penting adalah pada hari Saraswati itu umat Hindu diajak untuk melakukan pengeredanan Amuja Dewi Saraswati. Apa yang dilakukan oleh umat Hindu saat hari Saraswati ini? Ya. Jadi kalau kita ingin melengkap sekali upacara Saraswati itu dilakukan, jadi sudah dimulai dari Watu Gunung runtuh itu, dari hari Minggunya, Redite Kliwonnya. Tetapi umat kita difokuskan hari Saraswati itu pada Saniscara Umanisnya. Saniscara Umanis Wuku Watu Gunung, umat melakukan Amuja Angarcana Sira Dewi Sangyang Aji Saraswati. Maka Dewataning Sarwa Aji Kaweruh Ring Aksara Tui Palingyannya. Jadi Dewi Saraswati diyakini bersetana di aksara dan lontar-lontar suci. Maka aksara dan lontar-lontar suci ini adalah pengetahuan itu, karena dari sanalah segala pengetahuan, segala ilmu itu dialirkan. Dari aksara dan lontar-lontar itulah kita mendapatkan pencerahan. Maka dari itu pada hari Saraswati seluruh lontar, seluruh kitab suci, seluruh buku-buku pengetahuan diupacarai sebagai bentuk menghormati Dewi Sangyang Aji Saraswati. Ya. Nah itu. Kemudian
apalagi yang dilakukan? Nah, pada saat upacara Saraswati ini disebutkan itu ya, tan wenang angrupake aksara. Nah, tidak boleh menuliskan aksara. Tan wenang angwacen, tidak boleh membaca. Tan wenang makidong makekawin. Amuja tuiri Sanghyang Aji Saraswati. Nah, jadi di sini ada pernyataan dalam lontar Sundarigama itu tidak boleh menulis, tidak boleh menghapus, tidak boleh membaca, bahkan tidak boleh menembangkan kidung kekawin dalam teks-teks suci itu. Amuja tuiri Sanghyang Aji Saraswati, hendaknya kita memuja Dewi Saraswati, begitu kan? Nah, inilah yang menyebabkan persepsi umat kita saat Saraswati itu nggak boleh baca, nggak boleh belajar, gitu ya. Betul, saat perayaannya, saat dilakukan ritualnya benar, tidak boleh kita membaca, tidak boleh kita menulis, tidak boleh menghapus aksara. Saat ritual itu, sepanjang upacara ritual Saraswati itu kita tidak boleh membaca dan menulis. Tetapi ketika malam hari tiba, wenang anangon yoga sahe anguncaraken sastra suci. Saat malam harinya kita melakukan yoga dan juga melakukan diskusi tentang sastra-sastra. Jadi boleh. Jadi itulah bentuk dari mengalirkan pengetahuan itu. Saat upacaranya, saat ritualnya benar, tidak boleh dibaca. Bagaimana mau membaca? Soalnya lontarnya kan sedang diupacarai. Lontarnya sedang diberikan upacara sebagai simbol kita menghormati Dewi Saraswati. Nah, jelas tidak bisa. Tapi setelah itu silakan. Jadi anak-anak, adik-adik, para siswa Hindu, ya, jangan dijadikan kesempatan. Saraswati nggak boleh belajar, Saraswati nggak boleh membaca. Iya, pas upacaranya nggak boleh. Tetapi setelah itu, ayo belajar. Bahkan setelah itu harus muncul semangat. Saya harus terus belajar dan saya harus meneguhkan diri kita untuk terus membaca dan menggali ilmu pengetahuan itu. Nah, keesokan harinya pada hari Minggu itu barulah kita melakukan banyu pinaruh, yaitu menuju ke sumber-sumber mata air, menuju ke pantai untuk menerima air suci sebagai simbol dari mengalirkan pengetahuan itu. Dan pengetahuan itu menjadi pembersih yang utama bagi kehidupan kita. Dalam Bhagavad Gita disebutkan tidak ada sarana atau yatnya apapun yang melebihi pengetahuan sebagai sarana penyucian. Jadi pengetahuan adalah sarana paling utama untuk menyucikan tubuh kita secara lahir batin, skala niskala. Itulah sebabnya kenapa ada perayaan Banyu Pinaruh, sebagai bentuk kita nunas pengelukatan dari ilmu pengetahuan. Simbolnya adalah menggunakan sarana air, baik itu ke sumber-sumber mata air, ke laut, dan juga dengan sarana toya kumkuman atau air yang berisi bunga wangi-wangi yang kemudian dikeramaskan dalam kepala kita. Nah, kenapa harus mencari sumber mata air? Kenapa harus mencari laut? Itu filosofinya sama. Pengetahuan ini adalah sumber kehidupan. Pengetahuan ini menjadi mata air kehidupan kita. Dan sumber pengetahuan ini adalah muara dari semuanya. Jadi ibarat laut ya, semua bermuara, semua berujung ke laut. Air-air dimanapun semua bermuara ke laut. Dan semua kehidupan ini juga intinya, ujung-ujungnya perlu pengetahuan. Jadi tidak ada istilah orang itu langsung pinter, tidak ada orang itu langsung kaya, tidak ada orang itu langsung sempurna, tidak ada orang itu langsung mendapatkan penyucian. Nggak ada kalau tidak didahului dengan belajar. Proses belajar adalah proses untuk memuliakan pengetahuan sehingga segala capaian-capaian kehidupan itu bisa kita dapatkan. Nah, jadi
dari sejarahnya, dari pengetahuannya, dari tahapan ritualnya, kita sudah bisa melihat arti penting Hari Suci Saraswati ini. Ya. Jadi ketika merayakan Hari Suci Saraswati, kita semua bisa memahami bahwa ritual ini adalah ritual pengetahuan. Ritual untuk mengagungkan pengetahuan itu. Ya, ibaratnya kita di Hindu ini memang benar-benar diajak untuk memuliakan pengetahuan sekaligus dimotivasi untuk terus mencari ilmu pengetahuan itu. Sebab dalam beberapa lagu di Bali sendiri disebutkan kaweroke luwer senjata neda di prabotang sai keanggen ngeharuroh merte seenun ceninge urip. Jadi pengetahuan itu ibarat senjata yang digunakan untuk mencari penghidupan selama kita hidup. Jadi bagaimana kita mendapatkan penghidupan, bagaimana memperoleh kemuliaan hidup? Caranya yang menjadi senjata adalah pengetahuan. Bahkan Sang Arjuna melakukan pertapaannya. Dalam teks Arjuna Wiwaha disebutkan Pasupati sastra kastu. Nah, jadi Pasupati ini disebut dengan panah Pasupati, disebutkan dalam lontar Arjuna Wiwaha sebagai Pasupati sastra. Jadi sastra atau pengetahuan itu adalah senjata Pasupati yang luar biasa kekuatannya. Jadi disebutkan Pasupati digambarkan sebagai panah astra, ya. Tetapi panah yang sebenarnya, pikiran yang sebenarnya menjadi senjata yang kuat atau Pasupati itu adalah pikiran yang tercerahkan karena ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, Hari Saraswati digunakan untuk memuliakan ilmu pengetahuan itu. Dan pengetahuan yang mulia ini, yang menarik ini disimbolkan oleh Sang Dewi Saraswati itu. Jadi Hindu merepresentasikan ilmu pengetahuan itu disimbolkan oleh penggambaran dari Dewi Saraswati itu. Bagaimana Dewi Saraswati itu? Beliau adalah seorang wanita yang cantik. Itu simbol dari pengetahuan itu sangat menarik. Dan dengan memiliki pengetahuan, orang akan menjadi menarik. Dengan memiliki pengetahuan, orang akan memiliki nilai. Dengan memiliki pengetahuan, orang itu akan dihargai dan dihormati. Maka Dewi Saraswati digambarkan sebagai Dewi yang cantik jelita. Kemudian Dewi Saraswati bertangan 4, simbol daripada pengetahuan Caturweda. Jadi Caturweda inilah yang menjadi pegangan hidup kita. Maka Dewi Saraswati bertangan 4. Di keempat lengan beliau itu, beliau membawa beberapa atribut. Pertama, membawa pustaka, yaitu lontar atau kitab suci. Simbol dari mana? Di mana sih Anda bisa mendapatkan pengetahuan itu? Yaitu dari lontar, buku-buku suci, dan buku-buku pengetahuan lainnya. Di sanalah pengetahuan itu disimpan. Di sanalah pengetahuan itu dijaga. Maka dari itu diajak umat untuk selalu mengingat pengetahuan itu dengan membaca lontar atau teks-teks suci keagamaan. Itulah sebabnya lontar itu dipegang di tangan kanan sisi atas. Simbol dari penghormatan, penghargaan pada ilmu pengetahuan. Kemudian di lengan yang lainnya membawa genitri. Genitri itu simbol daripada ilmu pengetahuan yang tidak berujung, pangkal yang terus mengalir. Dan genitri itu simbol dari kesabaran. Jadi dengan memiliki pengetahuan, orang akan memiliki kesabaran. Dan
sepanjang hayat pun kita tidak bisa habis mempelajari ilmu pengetahuan itu. Ya, itu simbol-simbolnya. Kemudian atribut yang dibawa oleh Dewi Saraswati yang lain adalah membawa wina. Wina itu kalau kita lihat di Bali itu menjadi rebab. Kalau di India ada salah satu alat musik berdawai. Wina ini simbol daripada ilmu pengetahuan akan mengalir melalui seni. Jadi seni budaya. Jadi pengetahuan ini akan membuat orang itu memiliki kehalusan budi. Dan seni budaya adalah jalan untuk mentransfer dan mentransformasikan ilmu pengetahuan itu. Maka kalau orang belajar itu diiringi musik, diiringi dengan dengan bernyanyi, itu adalah satu kesatuan karena pengetahuan dan seni itu dia berjalan beriringan dan saling melengkapi. Dan terakhir Dewi Saraswati membawa teratai, simbol dari kesucian. Maka dari itu orang yang sudah memiliki pengetahuan dia akan mendapatkan kesucian. Nah, selain itu Dewi Saraswati diapit oleh dua hewan unggas. Pertama, Dewi Saraswati dikatakan duduk di atas angsa, atau bila berdiri angsa ada di sebelah kanannya, simbol daripada kebijaksanaan. Jadi orang yang berpengetahuan dia akan selalu duduk di atas kebijaksanaan, atau dia akan selalu mengutamakan kebijaksanaan. Orang yang berpengetahuan akan menjadi bijaksana apabila agama menjadi dasarnya, kejujuran menjadi landasannya. Dan harapannya orang yang berpengetahuan itu jangan sampai menjadi orang yang sombong. Maka apa? Dewi Saraswati di sebelah kirinya itu ada burung merak, dan burung meraknya itu diinjak badannya oleh Dewi Saraswati. Tanda daripada burung merak ini simbol dari kewibawaan. Tetapi kewibawaan ini bisa menyebabkan orang itu mendapatkan kedudukan, dihormati, dan akhirnya menjadi sombong. Jadi jangan sampai orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang sudah mendalami ajaran agama menjadi sombong karena pengetahuan yang dimilikinya. Maka Dewi Saraswati menginjak merak itu sebagai simbol dari jangan sampai kita menjadi sombong karena kewibawaan kita ini. Disebutkan dalam teks-teks agama kita, burung merak ini adalah burung yang indah memang nampaknya, tetapi karena ekornya yang berat menyebabkan dia tidak bisa terbang tinggi. Artinya apa? Orang yang berpengetahuan dia akan nampak menarik, akan nampak penuh dengan pengetahuan, tetapi bisa jadi itu akan memperberat langkahnya apabila dia itu menjadi sombong, menjadi takabur, menjadi tinggi hati, ya. Karena itu maka Dewi Saraswati menginjak itu, jangan sampai kesombongan itu merangsuk dalam diri kita. Hendaknya apa yang kita miliki ini agar menjadi telaga yang hening. Maka Dewi Saraswati selalu berada di pinggir telaga atau sungai yang terus mengalir. Simbol dari pengetahuan ini akan mendatangkan kesejukan, mendatangkan ketenangan, dan menjadi sumber kehidupan. Jadi hendaknya orang-orang berpengetahuan itu menjadi air yang bisa meredakan dahaga, yang bisa memberikan ketenangan, yang bisa memberikan kesucian, tulus, fokus, dan lurus dalam melaksanakan kehidupan. Nah, itu saudara-saudara sekalian, ketika kita membahas Hari Saraswati beserta pemaknaannya sangat dalam dan luas sekali. Tetapi Hari Saraswati, siklus perayaan Hari Saraswati tidak berhenti di Banyu Pinaruh saat di Rahine
redite paing uku sinte. Ya, ini berlanjut lagi.